Pecinta olahraga, persiapan kontingen Indonesia menuju Olimpiade Tokyo terus ditingkatkan, termasuk kesiapan 2 kali tes PCR COVID-19 yang wajib dilakukan para atlet, ofisial sebelum bertolak ke Jepang. Lalu bagaimanakah langkah Pusat Pengembangan Iptek dan Kesehatan Olahraga Nasional PP ITKON mendukung program tersebut setelah sebelumnya telah menyelesaikan program vaksinasi bagi seluruh atlet? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Kesehatan Olahraga Nasional PP ITKON Edi Nurida yang dipandu Danang Sundoro berikut ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu bersama memang pandemi COVID-19 masih menjadi PR bersama untuk bisa segera kita atasi. Di satu sisi kalau berbicara cabang olahraga, momentum yang terdekat adalah Olimpiade. Nah, Kemenpora melalui PP ITKON mencoba untuk terus melawan COVID dalam rangka berjuang menuju Olimpiade Tokyo. Bagaimana sejauh ini pengembangannya setelah kemarin sukses dengan vaksinasi yang sudah dilakukan seluruh atlet dari berbagai cabang olahraga? Kami langsung menyapa Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Teknologi Kesehatan Olahraga Nasional, Bapak Edi Nurida. Salam olahraga, Pak Direktur. Salam olahraga, salam sehat selalu. Baik, Pak Edi, kemarin vaksinasi untuk seluruh atlet dari berbagai cabang olahraga, mereka yang berprestasi dikumpulkan oleh Kemenpora, bahasa sederhananya seperti itu, artinya divaksinasi tahap pertama dan kedua sukses dilakukan di Kemenpora maupun di RSON. Apa langkah berikutnya Pak Edi? Karena kita tahu ada Olimpiade. Alhamdulillah kami sudah berhasil melakukan vaksinasi atlet dan seluruh NOC ya, baik itu KONI maupun Komite Olimpiade Indonesia, kemudian juga seluruh karyawan Kemenpora yang terlibat di dalam pelayanan olahraga nasional, termasuk pahlawan olahraga. Kami sebagai stakeholder Kementerian Pemuda dan Olahraga semua dalam payung pencegahan COVID-19, tentunya diharapkan semua stakeholder keolahragaan itu dapat menjaga kesehatannya, tidak terserang virus COVID-19, dan mudah-mudahan mampu menjaga diri dengan baik ya, sesuai dengan anjuran menjaga 3M ya, kemudian harus ditingkatkan lagi menjadi 5M, dan supaya ya tetap terjaga daya imunnya sehingga sehat selalu dan bisa bekerja efektif untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan nasional. Tapi Pak Edi, realnya seperti apa Pak Edi? Kalaupun aturan main yang kita tahu bersama, para atlet dan juga wartawan nih, kalaupun harus meliput ke Olimpiade, kabarnya kan harus 2 kali PCR nih di Jakarta sebelum terbang ke Tokyo. Nah, apakah PCR ini difasilitasi oleh Kemenpora dalam hal ini PP ITKON? Pada prinsipnya kami tinggal menunggu arahan kebijakan pimpinan terkait dengan tata kelola pemberangkatan tim Olimpiade Indonesia ke Tokyo ya. Secara regulasi tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya, baik di Indonesia maupun nanti di Jepang. Mudah-mudahan regulasi ini semua diketahui oleh stakeholder keolahragaan yang akan berangkat ke Tokyo dan kontingen tersebut. Nah, memang biasanya dari secara peraturan sebelum berangkat tetap semua kontingen harus sudah mendapatkan tes PCR, kemudian sesampai di Tokyo pun itu rencananya harus dites kembali PCR, karena PCR itu hanya berlaku hanya 2 hari gitu kan. Mudah-mudahan sampai di Tokyo, karena itu kewajiban National Security Systemnya di Jepang, mereka diwajibkan untuk melakukan tes PCR kembali. Kemudian apakah ada karantina yang mereka lakukan? Kalau ada karantina yang dilakukan berarti kurang lebih mungkin antara 5 sampai 7 hari mereka harus dikarantina sebelum pertandingan itu dimulai. Tentunya ini kita bercermin kepada pelaksanaan All England kemarin di Inggris. Gitu kan. Tim bulu tangkis ini kita tidak berharap kejadian yang serupa menimpa rekan-rekan atau kontingen Indonesia ke Olimpiade gitu. Ya, jadi kita tetap harus mencermati semua protokol kesehatan yang diminta oleh panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara di Tokyo maupun kita protokol kesehatan di Indonesia sendiri ya, Pak Edi ya? Betul, Mas Danang ya. Pak Edi, kalau Bapak tadi tegaskan menunggu arahan dari pimpinan, sejauh ini PP ITKON maupun Kemenpora apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan ataupun Satgas COVID maupun NOC sendiri nih terkait dengan mungkin pasca Lebaran nanti ada urun rembuk
PCR ini sebaiknya untuk para atlet maupun wartawan yang akan meliput ke Tokyo, ini dipertegas akan dilakukan oleh siapa gitu Pak Edi? Atau PP Icon yang mengambil alih seperti kemarin vaksinasi? Tentunya semua kita melakukan langkah-langkah koordinasi gitu ya dengan pihak-pihak terkait yaitu Kementerian Kesehatan maupun Satgas COVID-19 gitu ya, dan juga arahan dari Menteri Pemuda dan Olahraga itu sendiri, dan pada prinsipnya PP Icon bersama-sama dengan Rumah Sakit Olahraga Nasional RSON secara prakteknya mampu melaksanakan pelaksanaan tes PCR gitu. Jadi tidak jauh kemana-mana gitu ya. Jadi pelaksanaan PCR bisa dilakukan oleh PP Icon dan RSON. Tentunya sesuai dengan arahan dan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami juga berkoordinasi dengan NOC, National Olympic Committee, mengenai langkah-langkah tersebut dan antisipasi untuk keberangkatan tim ke Olimpiade. Baik, Pak Edi, mungkin terakhir ada sedikit wejangan, walaupun vaksin para atlet sudah dilakukan 2 kali, apa yang harus digalakkan ataupun didisiplinkan di tengah pandemi, karena pandemi ini adalah musuh kita bersama. Jadi memang kita walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang baik. Ya, kemudian kita mampu menjaga kondisi tubuh kita dengan meningkatkan imun kita secara baik, makan dengan baik, bergizi, kemudian minum vitamin yang cukup dan istirahat juga yang cukup. Jadi kemudian hindarilah pergaulan yang berkerumun gitu ya, jauhkanlah seperti itu. Kemudian terapkan di semua sektor mulai dari latihan kemudian pertandingan itu protokol kesehatan yang baik. Terakhir adalah kita masing-masing berdoa semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta prestasi di Olimpiade 2021 di Tokyo. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Direktur PP Icon Bapak Edi Nurinda, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Terima kasih Mas Danang. Ya. Sehat selalu untuk Bapak, sehat selalu Mas Danang, keluarga besar PP Icon dan Kemenpora. Rekan-rekan stakeholder keluargaan mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.